Malaysia merugikan Indonesia lebih dari 2,3 triliun per tahun dari kasus pencurian ikan saja. Nah, coba, hanya katakanlah kita balas dendam, ini kurang tegas, jelas ini kurang tegas. Tapi kembali lagi, kita adalah negara, bukan negara keji dan anarki seperti mereka. Jadi, nah itu kalian perlu garis bawahi, bahwa di Indonesia itu tidak seanarki kalian. Kita bisa saja melakukan penembakan seperti yang udah kali. Uang Indonesia itu murah, tidak berlaku. Orang-orang Malaysia kalau ke Indonesia melancong aja, jalan-jalan aja, hiburan aja, nangkap ikan juga, nyolong juga. Banyak masyarakat Malaysia yang beranggapan bahwa mereka datang ke Indonesia hanya untuk liburan saja, bukan untuk bekerja, bukan untuk nyari uang. Uang Indonesia murah katanya. Beda dengan uang ringgit Malaysia yang wow. Teman-teman perlu kalian ketahui ya, ini terjadi lagi kasus pencurian ikan. Dan itu tuh jelas mencuri, nangkap ikan di perairan Indonesia, dan itu tuh mencuri, bukan bekerja ilegal. Mereka datang ke sini jelas ilegal. Nah, ilegal satu. Terus udah sampai ke sini di perairan Indonesia, apa yang mereka lakukan? Bekerjakah? Bukan, nyuri. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa orang Malaysia datang ke sini hanya untuk liburan saja, enggak, mencuri. Nah, kenapa saya bahas soal ini? Sempat ada tanggapan dari masyarakat Malaysia yang menanggapi soal kasus penembakan WNI yang datang ke Malaysia atau pulang dari Malaysia itu tuh secara ilegal di sananya ya. Terus ditembak. Mereka bilang wajar karena mereka itu datang ke sini secara ilegal, atau warga Indonesia datang ke Malaysia secara ilegal. Jadi wajar kalau ditembak. Nah, sekarang gimana ini? Ini mereka datang secara ilegal. Terus datang ke sini mencuri. Orang kita datang ke sana meskipun ilegal, bekerja di sana, nyari uang gitu kan. Ada yang nampung di sana, ada yang mempekerjakan. Di sini mereka tuh mencuri, nyolong. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu ditembak? Apakah kita harus lakukan hal yang sama? Nah, jadi ini ya teman-teman, ya kita harus hati-hati ya teman-teman dalam menyikapi satu hal. Jadi jangan beranggapan kalian negara kaya, kalian mata uang kalian mahal, terus kalian tidak butuh Indonesia. Nah, nyuri loh di sini gitu kan. Dengan kalian selalu mengklaim orang-orang kalian pintar, negara kalian kaya, banyak duit. Tapi kan buktinya apa? Masih banyak masyarakat Malaysia yang tidak diperhatikan oleh pemerintahnya sendiri, yang tidak sesuai dengan kesombongan-kesombongan yang selalu mereka umbar-umbar. Banyak kan rakyat miskin, nelayan-nelayan miskin yang nyuri di Indonesia. Negara yang mereka selalu remehkan. Nah, kita akan bahas itu lebih dalam lagi bareng si Jem. Halo Jem, apa kabar Jem? Halo Denny, baik. Gimana kakak kamu? Semoga sahur dan puasanya lancar ya. Oke, semoga sahur dan puasanya lancar, amin. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada pembahasan yang seru. Beberapa waktu lalu terjadi lagi pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal dari Malaysia, atau yang mencurinya pun udah diklarifikasi bahwa itu benar warga Malaysia ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Dari mana aja silahkan absen dulu, isi kolom komentar, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng Sena dan juga si Jem. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Oke Jem, kasus pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal Malaysia. Perlu nggak kita kait-kaitkan hal ini dengan kasus penembakan warga ilegal WNI yang datang ke Malaysia secara ilegal? Perlu kita kasih hukum yang sama, hukum seperti penembakan, atau kita harus berbuat sesuatu yang lebih manusiawi? Soal pencurian ikan ini memang isu yang cukup sensitif dan bisa memicu ketegangan antara negara. Mengaitkan pencurian ikan di perairan Indonesia dengan kasus penembakan warga ilegal di Malaysia, itu bisa jadi menarik, tapi juga agak kompleks. Keduanya memang melibatkan pelanggaran hukum antar negara, tapi sifatnya berbeda. Pencurian ikan lebih ke soal masalah sumber daya alam dan kedaulatan perairan, sementara penembakan warga ilegal lebih kepada isu pengamanan dan penegakan hukum di perbatasan. Kalau soal apakah kita harus memberi hukum yang sama, menurut saya, mungkin ada baiknya kita menekankan pendekatan yang lebih manusiawi. Apalagi dalam kasus penembakan di mana nyawa manusia terlibat. Tentu saja, pelanggaran hukum harus ada sanksinya.
Namun sanksi tersebut perlu disesuaikan dengan konteks dan dampaknya. Untuk masalah pencurian ikan, bisa jadi pendekatan lebih kepada negosiasi diplomatik, misalnya dengan memperkuat kerjasama antar negara dalam hal pengawasan perairan dan pemberian sanksi yang sesuai. Menurutmu, apakah ini soal penegakan hukum yang lebih tegas atau pendekatan yang lebih diplomatik dan manusiawi? Oke, secara diplomatik memang perlu Jam. Tapi untuk memberikan pelajaran seperti kasus kemarin ya, Jam, kita belajar dari kasus kemarin. Banyak netizen Indonesia yang nanya gimana kalau misalkan itu terjadi sama masyarakat Malaysia. Nah, kasus misalkan ilegal nih, yang mana yang datang ilegal, misalkan orang Malaysia datang ilegal ke Indonesia. Apakah perlu dilakukan hal yang sama, tembak atau seperti apa? Kemudian ada jawaban seperti apa namanya, pasrah gitu Jam. Silakan tembak aja gitu kan. Nah, sekarang terjadi Jam. Meskipun mereka tidak datang ke Indonesia untuk bekerja, tapi mereka datang ke Indonesia, ke perairan Indonesia itu secara ilegal. Terus mencuri lagi, bukan bekerja Jam, mencuri. Kalau kita bekerja masih ada nih membantu sektor ekonomi mereka. Misalkan kita bekerja sebagai apa namanya, bekerja konstruksi di Malaysia, meskipun datang secara ilegal, tapi kita sudah menyumbang sesuatu gitu kan untuk Malaysia. Ya ini mereka udah datang ilegal. Apa yang mereka sumbang selain pencurian? Terlebih lagi kasus pencurian ini dilakukan dengan cara merusak ekosistem laut. Nah, sekarang menanggapi hal ini, apakah kita harus melakukan hal yang sama seperti yang udah diizinkan oleh masyarakat Malaysia itu sendiri? Memang, Dani, situasi sangat kompleks. Kalau kita lihat dari perspektif hukum internasional dan kedaulatan negara, pencurian ikan di perairan Indonesia itu memang pelanggaran yang serius dan seharusnya ada konsekuensi. Namun, mengaitkan hal ini dengan tindakan penembakan, meskipun ada respons emosional dari sebagian pihak, bisa sangat berbahaya. Menindak secara tegas dan keras memang penting. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Memang benar, jika yang dicuri itu adalah sumber daya alam yang berharga dan merusak ekosistem laut, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar. Pencurian ikan ilegal bisa merusak ekosistem yang juga berdampak pada ekonomi jangka panjang, terutama bagi masyarakat pesisir Indonesia yang bergantung pada perikanan. Namun, soal apakah kita harus meniru pendekatan tembak yang disuarakan beberapa pihak, saya rasa itu terlalu ekstrem dan tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional yang lebih mengutamakan proses hukum dan tindakan yang sesuai dengan situasi. Di sisi lain, jika ada banyak yang menyuarakan sikap tegas, itu bisa dimengerti mengingat emosi dan rasa ketidakadilan yang muncul. Apalagi jika melihat bahwa pelanggaran dilakukan secara ilegal dan merusak sumber daya alam Indonesia. Tetapi, untuk memberikan pelajaran, mungkin akan lebih efektif jika kita menekankan pada penegakan hukum yang jelas dan konsisten, bukan hanya dengan ancaman kekerasan, tapi dengan cara yang lebih sistematis, misalnya lewat patroli yang lebih ketat, sanksi yang lebih tegas, dan diplomasi antar negara yang lebih baik. Bagaimana menurutmu, Dani? Adakah langkah lain yang lebih efektif untuk memberikan pelajaran pada negara atau pihak yang melakukan pelanggaran seperti ini? Oke, jadi pada dasarnya kita tidak harus mengikuti cara anarki yang selalu mereka lakukan. Cara anarki negara Malaysia yang selalu mereka lakukan terhadap warga masyarakat Indonesia. Nah itu teman-teman kalian perlu ketahui, khususnya nih warga masyarakat Indonesia yang sering nonton channel ini. Kalian perlu ketahui bahwa di Indonesia orang-orangnya itu tidak seanarki itu, tidak sekeji itu. Bahkan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh orang-orang kalian, orang-orang Malaysia, kita di sini masih melakukan hukum sesuai yang ada di Indonesia dan masih melihat hak-hak asasi yang bisa saja diperoleh oleh setiap individu atau orang-orang, sekalipun itu dianggap mereka adalah pencuri atau maling. Nah itu kalian perlu garis bawahi bahwa di Indonesia itu tidak seanarki kalian. Kita bisa saja melakukan penembakan seperti yang udah kalian nih. Banyak konten kreator di Malaysia yang mengizinkan, ya udah silahkan tembak. Mungkin itu hanya bentuk pembelaan kalian saja. Nah, kita di sini sudah bisa lihat itu hanya bentuk pembelaan kalian. Nah di sini Indonesia kita memperlakukan setiap manusia itu sama.
Kita tidak seanarki kalian. Oke Jam, saya punya pertanyaan buat kamu Jam. Nah, sempat melarikan diri namun pihak TNI AL berhasil melakukan pengejaran. Seperti apa kronologi yang terjadi Jam? Memang, Dani, kita harus tegas dalam menjaga kedaulatan negara dan sumber daya alam kita. Tapi tetap dalam kerangka hukum yang menghargai hak asasi manusia. Perbedaan ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia memang memilih jalur yang lebih berperi kemanusiaan dan beradab, meskipun dalam menghadapi pelanggaran yang merugikan. Sekarang soal kejadian pengejaran kapal Malaysia oleh TNI AL yang kamu sebutkan, saya akan coba jelaskan kronologinya. Pada kejadian tersebut, kapal yang terlibat adalah kapal ikan yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Ketika kapal tersebut terdeteksi oleh patroli TNI AL, kapal itu mencoba untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun PAL tidak tinggal diam. Macamnya Federation Lecturer mengklakson cekaran dengan kapal patroli yang lebih cepat. Setelah beberapa waktu, kapal Malaysia itu berhasil ditangkap dan dibawa ke pangkalan TNI AL terdekat. Dalam operasi ini ada 5 ABK anak buah kapal yang sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap juga. Kapal Malaysia itu akhirnya ditarik ke pelabuhan untuk proses hukum lebih lanjut. Ini adalah langkah konkret dari pihak Indonesia untuk menegakkan hukum di perairan Indonesia dan memastikan pelanggaran ini tidak dibiarkan begitu saja. Pengejaran seperti ini juga menunjukkan komitmen TNI AL untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia dari pelanggaran yang merugikan. Jadi, menurutmu langkah-langkah seperti ini sudah cukup tegas atau masih perlu ada peningkatan lagi dalam penanganan pelanggaran seperti ini? Kalau kita mau melihat, katakanlah kita balas dendam, ini kurang tegas, jelas ini kurang tegas. Tapi kembali lagi, kita adalah negara, bukan negara keji dan anarki seperti mereka. Jadi saya rasa berlakukan saja hukum-hukum yang ada seperti hukum yang ada di Indonesia ini. Yang mengutamakan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan Jam. Jadi nggak usah terlalu anarki lah gitu kan. Kita pengen tahu nih respon mereka seperti apa. Terus dari kejadian tersebut, berapa dari penangkapan kapal tersebut, berapa ikan yang berhasil dicuri oleh kapal Malaysia ini Jam? Betul Dani. Kita memang ingin menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan hukum yang adil dan kemanusiaan, bukan membalas dengan cara yang tidak terkontrol. Memang, tegas itu penting, tapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang diambil oleh TNI AL sudah menunjukkan komitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia, tanpa perlu merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Soal jumlah ikan yang dicuri oleh kapal Malaysia tersebut, berdasarkan laporan yang ada, kapal yang ditangkap itu membawa sekitar 30 ton ikan ilegal. Ikan-ikan tersebut adalah hasil tangkapan yang dilakukan secara ilegal di perairan Indonesia, yang jelas merugikan ekosistem laut kita. Selain itu, kapal tersebut juga merusak ekosistem dengan metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Kehilangan sebesar itu tentu punya dampak jangka panjang pada sektor perikanan Indonesia yang bergantung pada kelestarian sumber daya laut. Itu mengapa Indonesia sangat berhak untuk menindak tegas pelanggaran seperti ini. Menurutmu, bagaimana cara terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Kembali lagi, publikasikan ini bahkan sampai ke negeri Malaysia, berlakukan hukum yang sangat ketat, sesuai hukum tapi tetap sesuai hukum yang ada di Indonesia. Kemudian perketat lagi patroli di wilayah-wilayah perbatasan laut ya. Nah kemudian itu dia yang saya pengen tanyakan tadi. Mereka melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring pukat harimau yang dimana itu dilarang di Indonesia karena bisa merusak ekosistem laut. Seperti apa ini maksud dengan jaring pukat harimau itu Jum? Salah satu kunci untuk mencegah kejadian serupa adalah dengan memperkuat pengawasan dan kerjasama antar negara di bidang maritim. Penggunaan teknologi modern seperti satelit dan drone untuk memantau aktivitas di laut bisa sangat membantu. Sekarang, soal jaring kukat harimau yang digunakan dalam pencurian ikan itu, jaring ini adalah alat tangkap yang sangat merusak ekosistem laut. Jaring kukat harimau memiliki bentuk yang mirip dengan jaring besar dan memiliki struktur yang cukup kuat untuk menangkap berbagai jenis ikan sekaligus, bahkan ikan-ikan yang lebih besar. Namun masalah cemanya besarnya charge ini bekerja karena ukuran dan struktur jaring yang besar, ikan yang tidak tertangkap bisa terjerat dan terluka, serta merusak terumbu karang dan lingkungan sekitarnya. Karena jaring ini menangkap ikan dengan cara yang sangat agresif,
Jaring kukat harimau dianggap sebagai metode penangkapan yang sangat merusak dan tidak ramah lingkungan. Di Indonesia, penggunaannya memang sudah dilarang untuk melindungi keberlanjutan ekosistem laut, mengingat dampaknya yang bisa mengancam populasi ikan dan kerusakan habitat laut secara keseluruhan. Penggunaan alat tangkap seperti ini memang harus diberantas dengan tegas, karena dampaknya sangat besar, baik secara ekonomi, ekologis, maupun sosial. Menurutmu, langkah apa yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran akan kerusakan yang disebabkan oleh alat tangkap ilegal seperti ini? Mungkin kalau untuk di Indonesia ini udah jarang digunakan ya Jem, karena jelas sudah dilarang. Tapi kan ini adalah warga asing yang mencuri. Jadi mungkin yang penting buat mereka adalah cara cepat. Nah, saya pengen tanya dulu, apakah ada hukum tertentu untuk penggunaan jaring ini untuk warga lokal maupun warga asing yang mencuri di Indonesia? Memang Dani, penggunaan jaring kukat harimau sudah jarang digunakan oleh nelayan lokal Indonesia karena jelas dilarang dan bisa merusak ekosistem laut. Tapi seperti yang kamu bilang, bagi pelaku ilegal, mereka mungkin lebih mementingkan cara cepat untuk mendapatkan hasil, tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Soal hukum, memang ada peraturan yang mengatur penggunaan alat tangkap ikan di Indonesia, termasuk jaring kukat harimau. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 5 tahun 2009 tentang perikanan. Penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem, seperti jaring kukat harimau, sangat dilarang. Bahkan selain itu, ada juga aturan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang lebih spesifik mengenai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Untuk warga lokal, hukum ini tetap berlaku, dan mereka bisa dikenakan sanksi administratif, pidana, dan denda jika terbukti menggunakan alat tangkap yang merusak. Sanksi pidananya bisa berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 2,5 miliar, tergantung pada tingkat kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, untuk warga asing, seperti kapal Malaysia yang terlibat dalam pencurian ikan, hukum Indonesia juga berlaku. Selain sanksi terhadap kapal yang digunakan untuk melakukan pencurian, kapal tersebut bisa disita dan dikenakan denda yang sangat besar. Para ABK, anak buah kapal, juga bisa dihadapkan pada proses hukum pidana di Indonesia, dan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menegakkan hukum maritim, terutama terhadap pelanggaran yang melibatkan pihak asing. Namun, meskipun hukum sudah ada, tantangan terbesar adalah penegakan hukum di lapangan. Mengingat banyak kapal asing yang seringkali mencoba menghindari patroli atau penyelidikan. Jadi, menurutmu apakah lebih efektif jika peraturan ini diperketat lagi, atau mungkin meningkatkan kerjasama antar negara untuk mengawasi dan menindak pelanggaran serupa? Oke, Jem. Nah, kemudian kalau misalkan udah ada nih jelas hukumnya untuk penggunaan alat-alat tertentu kan udah ada hukumnya. Terus warga asing itu kan datang ke sini untuk mencuri. Hukum apa nanti yang akan diterapkan sama 5 ABK yang sudah ditangkap ini? Pencurian, apakah akan ganda pencurian dan juga perusakan ekosistem atau seperti apa, Jem? Dalam kasus ini, jika 5 ABK, kapal Malaysia yang sudah ditangkap itu terbukti mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia, menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem seperti jaring kukat harimau, mereka dapat dikenakan beberapa pasal yang relevan dalam hukum Indonesia. Secara umum, pelanggaran yang dilakukan ini bisa dikenakan pasal terkait pencurian dan kerusakan lingkungan. Berikut beberapa ketentuan hukum yang bisa diterapkan. 1. Pencurian. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ini adalah tindak pidana dasar yang dapat dikenakan pada mereka karena tindakan mengambil ikan secara ilegal, yang jelas merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, mereka bisa dikenakan hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan hukum. Kerusakan ekosistem laut, Undang-Undang Nortested, Wapur 5 tahun 2009 tentang perikanan, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena mereka menggunakan jaring kukat harimau yang secara eksplisit dilarang dan dapat merusak ekosistem laut, mereka bisa dijerat dengan pasal yang mengatur kerusakan lingkungan, yang dapat mencakup hukuman penjara dan denda yang cukup besar. Diksi pelanggaran terhadap hukum maritim, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pelayaran.
Selain itu, mereka juga dapat dijerat dengan pasal terkait pelanggaran di perairan Indonesia yang melibatkan kapal asing tanpa izin yang beroperasi di luar ketentuan hukum Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan kapal tersebut disita dan mereka dikenakan denda yang besar. Jadi untuk kasus ini, memang ada dua lapisan hukuman yang dapat dikenakan kepada 5 ABK tersebut. Pertama, hukuman atas pencurian karena mencuri ikan, dan kedua, hukuman atas kerusakan yang mereka timbulkan terhadap lingkungan laut Indonesia. Selain itu, mereka juga bisa dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran hukum maritim. Apakah menurutmu hukuman yang ada sudah cukup untuk memberi efek jera pada pelaku ilegal seperti ini? Atau ada langkah lain yang bisa memperkuat efek pencegahan? Oke, itu dia tadi Jam yang menurut saya ya perketat di di bagian-bagian wilayah perairan yang ada di Indonesia itu perketat semacam patroli atau bila perlu menggunakan alat-alat canggih untuk bisa mendeteksi pergerakan-pergerakan ilegal yang biasa dilakukan. Itu hanya sebagian dari banyaknya laporan masyarakat tentang pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal Malaysia. Nah, berbicara pencurian ini, dalam waktu 1 tahun sudah terjadi berapa kali kasus pencurian yang dilakukan oleh kapal Malaysia di wilayah perairan Indonesia ini, Jam? Singkat saja, Jam. Kamu tadi terlalu panjang itu. Lebih dari 40 kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal Malaysia di perairan Indonesia, terutama di Laut Natuna. Angka ini memang menunjukkan adanya peningkatan, meskipun upaya pengawasan terus dilakukan. Patroli yang lebih intensif dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kapal ilegal mungkin bisa membantu mengurangi angka ini ke depannya. Oke, lebih dari 40 kasus per tahun, Jam, ya? Ya, lebih dari 40 kasus per tahun. Oke, diperkirakan kerugian yang dialami oleh Indonesia selama setahun atau per tahunnya itu berapa, Jam, dari kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Malaysia saja, Jam? Diperkirakan, kerugian yang dialami Indonesia akibat pencurian ikan oleh kapal Malaysia bisa mencapai sekitar 2,3 triliun rupiah per tahun. Angka ini berdasarkan perhitungan dari kerugian ekonomi akibat hilangnya sumber daya ikan dan kerusakan ekosistem laut. Oke, diperkirakan lebih dari 2,3 triliun per tahun kerugian dari yang ditimbulkan oleh kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh Malaysia saja. Malaysia merugikan Indonesia lebih dari 2,3 triliun per tahun dari kasus pencurian ikan saja. Nah, coba. Apa yang bisa kalian katakan membandingkan dengan kasus warga Indonesia yang datang secara ilegal ke Malaysia? Tahun, kerugian yang ditimbulkan oleh kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal Malaysia di perairan Indonesia itu hanya dari sektor ekonomi dan kerusakan ekosistem laut. Oke, siap, Jam. Adakah yang ingin kamu tambahkan, Jam? Sedikit saja, Jam. Hanya ingin menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di perairan Indonesia dan kerjasama internasional yang lebih baik untuk mencegah pencurian ikan ini. Teknologi dan patroli yang lebih canggih sangat diperlukan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Oke, siaplah, Jam. Terima kasih banyak ya, Jam, sudah membantu saya untuk diskusi di kesempatan hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Titip salam buat kalian semua yang sudah selalu absen di kolom komentar dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya Denny Sana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.